Di situ saya kadang sedih. Masyarakat yang aktif di jejaring sosial tentu tak akan asing dengan meme-meme lucu sosok polwan berambut pendek yang terkenal dengan ucapan "di situ kadang saya merasa sedih". Di situ saya kadang sedih. Di situ saya kadang sedih. Dia adalah Brigadir Dewi Sri Mulyani, wanita kelahiran Subang 16 Oktober 1982 yang berprofesi sebagai polisi sejak 13 tahun silam. Ia menjabat sebagai anggota Satlantas di Polrestabes Bandung, bagian Dikyasa atau Pendidikan dan Rekayasa. Bermula dengan mengisi sebuah program di salah satu stasiun TV swasta, Dewi ditanya mengenai bagaimana menghadapi anak yang rewel, karena bagian dari tugasnya antara lain memberikan pendidikan lalu lintas pada anak-anak. Disitulah Dewi mengeluarkan kalimat spontan, "Di situ kadang saya merasa sedih", yang kini menjadi terkenal dan sering diplesetkan di dunia maya. Saya kadang sedih, itulah tugas seorang polisi. Ini saya yakin untuk semua wanita yang bekerja akan bisa sangat relate dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Dewi. Sama seperti ketika aku di sini menghibur orang, kita ngobrol. Tapi di satu sisi juga ada anak yang harus aku tinggalin, dia harus sekolah. Mau tidak mau diurus oleh orang lain. Ya, jelas. Jadi kalau misalkan disuruh nanya karir atau keluarga, saya rasa itu bukan pilihan ya. Iya, jelas. Pilihan yang sangat sulit. Betul. Pilihan, tapi tetap pilihan yang sangat sulit kalau Maksudnya menurut tidak bisa Teh Dewi. dipilih. Oke, mau karir aja atau keluarga aja. Untuk seorang perempuan itu susah. untuk Susah, memilih. karena walau bagaimanapun kita bagaimana caranya, itulah hebatnya seorang perempuan, Mas Wendy. Tuh, dengerin bahwa kita bagaimana caranya bisa semuanya seimbang. Karena terlepas dari karir, kita juga punya kewajiban yang paling utama. Betul. Itu dalam karir pun ya itulah sebenarnya saya ada kewajiban saya yang paling utama, yaitu sebagai anggota polisi mengabdi pada masyarakat. Benar. Mau tidak mau, siap tidak siap, bisa tidak bisa harus berusaha untuk bisa. Nah, tapi kalau misalkan disuruh memilih sebenarnya, Ya. Teh, kalau mungkin Teteh ketemu sama suami, Iya, sama-sama dua-duanya masih bekerja kan? iya. Artinya kalau misalkan Teteh sebelum ketemu suami disuruh memilih, sebenarnya lebih memilih awalnya memang pengen jadi ibu rumah tangga aja atau sambil bekerja? Yang pasti bekerja tapi tidak lepas dari ibu rumah tangga gitu. Tapi pada akhirnya ketika kesibukan Teteh menuntut Teteh untuk lebih banyak meluangkan waktu ke pekerjaan, otomatis kan juga akan mengurangi waktu Teteh untuk mengurus keluarga, terutama anak-anak. Iya, dan itu juga memang dari awal pun saya memilih pasangan hidup, saya usahakan yang sama kerjanya dengan saya. Sama profesi? Iya, sama profesinya, dengan saya pemikiran ke depan, saya terlepas nanti saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang anak, begitu pula suami saya. Betul. Jadi dia bisa lebih mengerti, seperti itu Mas Wendy. Ya karena kecenderungannya kan gini, bukan kecenderungan ya, artinya mungkin hanya beberapa aja. Kalau misalkan wanita, kalau saya pribadi sih, Ya. untuk sementara ini istri saya dari awal pun Harus menjadi ibu rumah tangga saja. bukan harus menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya ibu rumah tangga adalah salah satu pekerjaan, kalau bisa dibilang pekerjaan yang sangat luar biasa juga. Karena menurut saya keberhasilan Seorang anak saya. keberhasilan keluarga, terutama anak, itu kan memang semua adanya di ibu. Walaupun ayah tetap ikut campur di situ. Tapi artinya ketika ayah mencari nafkah di luar, otomatis yang memegang kendali di rumah tangga adalah istri atau ibu. Nah, tapi balik lagi kan, itu kan option masing-masing, pilihan masing-masing. Jadi pemikirannya takutnya ketika istrinya juga nggak ada lah, yang megang kendali Bener. Kisopo gitu Akhirnya kan. ketika anak-anaknya jadinya berantakan, terus akhirnya suami dan istri saling komplain, istri akhirnya cuma bisa bilang, di situ saya merasa lupa. Lupa tanggung jawab sama keluarga, lupa tanggung jawab sama suami. Pernah nggak terjadi sama Teteh? Iya, maka dari itu Mas Wendy, saya bersyukur, berterima kasih akhirnya dalam segi kedinasan saya ditempatkan di bagian pendidikan dan rekayasa, Dikyasa namanya kan.
Di sana saya berusaha untuk menerapkan, kita sharing dengan ibu-ibu yang notabene dia punya waktu atau dia stay di rumah gitu. Jadi pada intinya saya juga berusaha untuk membagi sharing tentang pengalaman seperti itu. Dan memang ya itulah, saya memang pilihan yang sangat sulit. Kalau ditanya, sempat saya berpikir pada saat saya krisis masalah pembantu anak saya dibawa ke kantor, saya ikut. Wah, aku ngerti banget tuh rasanya. Ikut ke ikut dibawa tuh anak saya kan ke kantor. Anak kecil kan biasanya punya bantal kesayangannya yang notabene ya mungkin udah kucel, udah kumel. Satu sisi udah jelas pasti saya udah terima ejekan dari teman-teman saya. Emang ini TK apa? Ini tuh kantor polisi. Gitu. Dan akhirnya saya terima kasih juga, saya mempunyai komandan yang alhamdulillah mengerti gitu kan, karena memang beliau pun punya pengalaman yang sama seperti saya, dan berarti punya anak dulu, nggak mungkin kan kita punya anak langsung besar kan gitu. Jadi tahapan yang saya alami mereka sudah mengalami, ya ini mereka lebih mengerti. Ya udah udah Bu izin komandan, saya boleh nggak ikut nidurin anak saya di sopanya. Dan tidak kemungkinan pada saat ada tamu yang berkunjung anak saya tidur di situ. Nah, cuma pertanyaan saya kan begini. Ini kalau saya ya, kalau saya bekerja, pada saat saya bekerja, ada anak saya, bukan saya tidak mau ada anak saya ikut. Secara otomatis konsentrasi saya pasti akan terpecah. Pasti. Nah, itu kan sebuah hal yang sulit, apalagi dengan kondisi pekerjaan Teh Dewi sebagai anggota kepolisian. Artinya, bagaimana Teh Dewi bisa memanage kefokusan Teh Dewi supaya akhirnya ya udah kerja ya kerja, anak ya anak gitu loh. Walaupun anak ikut pada saat itu. Yang pasti saya jelaskan, makanya saya berusaha untuk menjelaskan juga ke anak. Jadi saya makanya semua itu mungkin seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Cici ya, Mbak Cici, kita bisa tersenyum, kita bisa berusaha untuk apa yang kegelisahan kita, kekhawatiran kita tuh kita tutup gitu. Karena memang walau bagaimanapun inilah konsekuensi yang harus saya alami atau yang harus saya terima gitu, seperti itu. Tapi jadi sekarang mungkin gini ya, aku punya sudut pandang lain, karena Wendy kan dari sudut pandang laki-laki yang kebetulan istrinya tidak bekerja. Terkadang memang kenapa aku bilang menjadi ibu rumah tangga atau bekerja bukan pilihan, karena mau tidak mau mungkin sang istri memang harus bekerja. Karena kalau tidak, roda rumah tangga tidak bisa berjalan secara normal. Benar sekali kata Mbak. Jadi akan ada dua konsekuensi yang berbeda. Ya, ini saya rasa juga buat wanita-wanita yang memang terpaksa, kita nggak bilang terpaksa atau mungkin kita memang harus double job sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk itu, biar anak-anak bisa mendapat sekolah yang lebih layak, makanan yang lebih layak, seperti itu. Ya artinya kalau menurut nih kita mungkin wanita dan laki-laki, dan kebetulan gue laki-laki yang punya sudut pandang bahwa satu hal yang harus digarisbawahi, saya tidak pernah melarang wanita untuk berkarir. Betul. Tapi kebetulan memang kondisi sekarang, kalau disuruh memilih, saya memilih istri saya untuk stay di rumah. Tapi berarti konsekuensinya adalah sebagai kepala rumah tangga mampu untuk memenuhi semua kebutuhan. Sesulit apapun, saya berharap bahwa istri saya tetap stay di rumah ngurus anak. Misalnya nih Wen, misalnya ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sang suami. Nah makanya saya bilang, kalau selama saya masih mampu, sesulit apapun, mereka, anak istri saya masih bisa makan, masih bisa hidup dengan layak, tidak perlu. Tapi kalau misalkan memang kira-kira sangat-sangat tidak memungkinkan saya bekerja sendiri dan memenuhi semuanya, tidak menutup kemungkinan, dan itu pun saya bilang, kalaupun misalkan istri saya mau kerja, at least ketika anak-anak sudah berusia misalkan let's say 5 atau 6 tahun. Yang pasti nanti kita bahas lagi. Nanti kita akan bahas lagi, karena memang di sini ada dua perbedaan sudut pandang ya. Maksudnya bukan aku ngebela, tapi aku karena juga wanita bekerja, jadi aku mengerti ada satu sisi yang memang mungkin agak sulit dipahami oleh laki-laki. Tepat sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi pemirsa, tapi sebelumnya ada sebuah quotes yang ingin dipersembahkan untuk Anda. Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak hanya memiliki masa kecil satu kali saja. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana bahas ini. Tetaplah bersama.